Mohon izin share screen, Bu. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya akan mempresentasikan untuk proposal dengan judul pemanfaatan video inspiratif dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ini upaya memperkuat karakter Islami santri di pesantren modern As-Sakinah. Kemudian harapan idealita yakni membangun kesadaran historis dan identitas keagamaan, internalisasi nilai, akhlak, tanggung jawab, dan solidaritas, bukan sekedar pengetahuan tapi keteladanan. Kemudian tantangan atau realitanya di lapangan dianggap materi hafalan dan teoritis semata. Kemudian kurangnya ketertarikan siswa karena jarak zaman, kemudian metode konvensional, yakni yang digunakan, kita masih menggunakan metode ceramah, sehingga gagal menghidupkan konteks historis, kurang. Kemudian yang selanjutnya, identifikasi masalah, mengapa perubahan perlu dilakukan. Yakni yang pertama, metode monoton. Dominasi metode ceramah membuat pembelajaran kurang menarik perhatian santri. Kemudian teknologi belum optimal. Video inspiratif belum dimanfaatkan sebagai media pembelajaran strategis. Kemudian karakter belum kuat, internalisasi nilai kejujuran dan kedisiplinan belum maksimal dalam keseharian. Kemudian keterbatasan guru, kendala dalam mengembangkan media edukatif berbasis digital. Dominasi hiburan, media digital luar kelas lebih mendominasi daripada konten edukatif. Kemudian solusi intervensi, yakni video inspiratif. Definisi media audiovisual yang menyajikan pesan pembelajaran melalui kombinasi gambar, suara, teks, dan alur cerita yang menggugah emosi. Kemudian penayangan video dirancang secara pedagogis untuk memperkuat motivasi dan mensimulasi refleksi nilai. Kemudian rumusan masalah penelitian. Yang pertama, implementasi, bagaimana pelaksanaan pembelajaran SKI sebelum dan sesudah pemanfaatan video inspiratif. Kemudian bagaimana bentuk pemanfaatnya di pesantren modern As-Sakinah. Ini sangat antusias sekali untuk pembelajaran berbasis video inspiratif ini. Karena banyak menampilkan audio dan gambar-gambar ketika pemutaran. Kemudian respon dan nilai partisipasi santri tadi yang sudah disebutkan. Kemudian nilai-nilai karakter Islami apa saja yang berkembang, yakni banyak dari keteladanan para sahabat dan juga kisah-kisah yang lain dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian dampak dan faktor, bagaimana peran video dalam memperkuat karakter santri, apa faktor pendukung dan penghambatnya. Kemudian tujuan tujuan dari metodologi penelitian, jenis dan pendekatan kualitatif, deskriptif, memahami fenomena secara holistik dari sudut pandang partisipan, fokus pada makna, bukan angka, subjek penelitian. Kemudian santri kelas 7 pesantren modern As-Sakinah dan guru SKI,
Waktu penelitian semester berjalan tahun 2025. Kemudian teknik pengumpulan data, observasi partisipatif, mengamati interaksi guru, santri, respon emosional dan suasana kelas, wawancara mendalam, guru, perencana dan persepsi, dan santri, pengalaman dan refleksi, dokumentasi silabus, RPP, foto kegiatan, catatan lapangan, analisis dan keabsahan data, analisis data, yakni dari reduksi data, kemudian penyajian data, penarikan kesimpulan, uji keabsahan triangulasi, cross-check data, guru dan santri, membandingkan observasi dengan wawancara, pengecekan data di waktu berbeda. Kemudian studi pendahuluan atau temuan awal, observasi pada Senin 3 November 2025 pada kelas 7, yakni 27 santri, guru Ernawati SPDI, temuan metode ceramah dominan, santri pasif, guru menyadari kendala media. Pemanfaatan video inspiratif diperlukan agar nilai sejarah tidak hanya jadi hafalan tapi teladan. Ini rencana jadwal penelitian minggu pertama sampai dengan ke-7, penyusunan persetujuan instrumen, fase pelaksanaan minggu 8 sampai dengan 14 minggu ke-14 observasi awal, pengumpulan data dan dokumentasi, kemudian minggu ke-15 sampai dengan 24 reduksi, validasi, penyusunan laporan dan revisi. Kesimpulan dan harapan penelitian ini bukan sekedar tentang penggunaan teknologi, melainkan sebuah ikhtiar pedagogis untuk mengubah sejarah dari teks mati menjadi keteladanan hidup. Dengan video inspiratif diharapkan santri pesantren modern As-Sakinah dapat menginternalisasi karakter Islami secara mendalam dan berkelanjutan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Polri yang sudah mempresentasikan proposal penelitiannya. Nah, ini cukup menarik juga ya dari tadi Bu Rahmawati, kemudian Bu Lilik juga Bapak tentang media pembelajaran, tentang metode pembelajaran yang akan diteliti di dalam penelitian skripsinya. Ini Bapak ingin memanfaatkan sebuah video, yaitu video inspiratif yang akan dimasukkan ke dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang seperti apa Pak video inspiratif yang Bapak maksud? Seperti pada video kelahiran Nabi, kemudian pada kisah-kisah Khulafaur Rasyidin, itu Video tersebut dibuat oleh Bapak sendiri atau Bapak mencari di YouTube yang sudah tersedia begitu Pak? mencari di YouTube yang sudah tersedia, Ibu. Bagaimana cara Bapak untuk menentukan video inspiratif mana yang akan dipilih yang cocok dan sesuai dengan ini ya karakter santri di pesantren modern As-Sakinah? Ya, yang pertama seperti keteladanan Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin yang beliau merasa dan sangat berhati-hati dalam kepemimpinannya, karena setiap diri kita adalah kepemimpinan bagi apa yang kita lakukan. Kemudian juga misalnya banyak tersedia video-video tentang kepemimpinan yang tersedia misalnya. Nah, Bapak ingin memilih video yang mana begitu? Yang akan dijadikan apa yang akan dimanfaatkan di dalam penelitian Bapak. Nah, ada tidak Pak ketentuan tersebut gitu?
ketentuannya sesuai dengan judul dari pelajaran yang diajarkan pada saat itu. Kisah-kisah yang relevan pada minggu itu atau pembelajaran pada saat itu. Nah, berarti harus relevan dengan materi ya, Pak. Harus ada Iya, Bu. materinya. Nah, berarti materinya harus sudah ditentukan, Pak. Materi apa yang akan Bapak gunakan di dalam pemanfaatan video inspiratif ini. Nah, itu jadi harus spesifik juga gitu ya. Di dalam batasan permasalahan. Bapak mau materinya materi yang mana? Misalnya satu materi Bapak ambil gitu supaya lebih fokus. Kemudian jenjangnya, misalnya jenjangnya ini di apa ini Pak? Di SMP, SMA Di atau apa Pak? MTS kelas 7, Ibu. Nah, di MTS kelas 7. Nah, itu jenjangnya juga harus ini ya Pak, harus spesifik Bapak batasi. Berarti kelas 7 MTS dengan materinya materi apa. Karena kalau penelitian terlalu luas, nantinya akan sulit fokus gitu Pak. Nah, kalau sudah ditemukan misalnya ada video tentang kelahiran Nabi, wah ternyata banyak di YouTube video tentang kelahiran Nabi, ada video ini dari berbagai sumber kanal YouTube. Nah, Bapak ingin memilih yang mana? Apakah ada kriteria tertentu video inspiratif yang Bapak akan gunakan, akan manfaatkan? Eh, yang pasti yang sesuai dengan materi, Bu. Tidak Ya, melebar dari kemudian orang-orang yang terdapat pada video itu pun maksudnya tercantum pada materi yang diajarkan. ya. Nah, itu Bapak mungkin bisa dijelaskan secara lebih terperinci video inspiratif yang dimaksud yang akan Bapak eh, manfaatkan di dalam penelitian Bapak itu yang seperti apa. Kemudian untuk SKI-nya tadi materinya materi apa Pak yang akan Bapak di dalam penelitian ini yang akan Eh, Bapak pilih? Sirah Nabawi, ya, sejarah Nabi. Sejarah Nabi. Iya, Sudah ditulis di dalam proposalnya belum Pak? belum, Ibu. Ya. Baik, nanti Bapak bisa fokuskan, bisa tambahkan tentang materi yang Bapak inginkan. Kemudian Bapak yakin itu rumusan masalahnya ada berapa Pak? Saya lihat cukup banyak rumusan masalah Bapak. Eh, Ada 6 ya Pak? iya, Bu. Nah, ada 6. Nah, ini saya lihat cukup luas juga, 6. Apakah Bapak yakin ini akan apa namanya, menjadikan keenam ini sebagai rumusan masalah? Karena kalau rumusan masalah ada 6, berarti nanti jawabannya juga ada 6. Kemudian perlu dipertimbangkan juga tadi seputar ini spesifiknya, fokusnya. Nah, kalau terlalu luas nanti akan melebar kemana-mana dan tidak fokus. Jadi harus terkontrol gitu. Sulit untuk mengontrol kalau terlalu luas. Jadi harus dibatasi ya Pak ya. Nanti apalagi di dalam penelitian skripsi ini kan keterbatasan, mungkin ada keterbatasan tenaga, waktu, dan pikiran juga. Barangkali ini ada perlu difokuskan dan perlu eh, apa dipadatkan gitu rumusan masalah yang sudah tertera di sini yang disesuaikan. Itu akan selaras nantinya dengan tujuan penelitiannya. Untuk kajian terdahulu, Pak, nah, kajian terdahulu ini eh, kelemahan penelitian orang lain apa, Pak? Yang belum orang lain lakukan. Yang belum orang lain lakukan Iya, pada kajian terdahulu, ya yang ini akan Bapak lakukan sekarang. Ya, kalau kekurangan orang yang lain apa? terdahulu itu penelitiannya di sekolah umum, Ibu. Oh, Kalau ini Bapak kami, boarding bukan, Pak? iya di boarding, Bu. Sekolah umum. Mata pelajarannya apa, Pak? Yang penelitian orang lain. Eh, Mata pelajarannya
Pada PAI PAI. Baik, untuk di kajian terdahulu, selain kita merangkum apa saja ya kesimpulan dari penelitian orang lain, juga kita perlu menuliskan apa saja persamaan dan perbedaan penelitian yang sudah orang lain lakukan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi ada sisi pembahasannya begitu. Kita mengkritisi dari teori-teori terdahulu tersebut ya, kajian relevan tersebut. Jadi bukan hanya merangkum kajian terdahulu dari ini tahun berapa hasil penelitiannya begini. Nah, kita juga membahas tentang persamaannya apa dengan penelitian yang akan kita lakukan, kemudian perbedaannya apa, sehingga akan tampak novelty dan gap penelitiannya. Bapak untuk instrumen yang akan Bapak gunakan nanti itu apa saja, Pak? instrumen yang akan digunakan yakni wawancara, Ibu. Wawancara berarti teknik pengumpulan datanya wawancara. Ada instrumen yang harus dibuat. Apakah ada kisi-kisinya, kisi-kisi wawancara atau apa lembar? Apa yang akan Bapak buat? Pertanyaannya tuh. Lembar eh, itunya ya apa? Kisi-kisi wawancara, pertanyaan-pertanyaan wawancaranya. Baik. Selain itu apa lagi Pak yang akan Bapak gunakan? Mengapa memilih kualitatif Pak metodenya? Kalau kuantitatif banyak itu mungkin Bu. Iya, Belum, ada belum. hitung-hitungannya. Sedangkan tujuan penelitian Bapak ingin tadi ingin apa Pak? Mengapa kualitatif? Eh, ya, eh, ingin supaya kelas itu lebih hidup, kemudian langsung kepada anak, kepada objeknya Bu. Mhm. Gitu. Ya, nanti alasan alasan pemilihan metode juga perlu disampaikan ya mengapa kualitatif. Tadi Bapak menyampaikan hanya apa, mengungkapkan fenomena-fenomena, ingin melihat bagaimana peran video dalam memperkuat karakter santri, kemudian bagaimana ingin mendeskripsikan bentuk pemanfaatannya di dalam pembelajaran SKI. Nah, itu hanya dideskripsikan saja apa yang terlihat, apa yang terjadi, begitu ya, fenomena-fenomena yang tampak. Nah, Bapak, maksud Bapak memperkuat, Bapak ada kata kunci memperkuat di judul. Nah, memperkuat ini seperti apa, Pak, maksudnya? Indikatornya apa, Pak, memperkuat ini? Eh, Indikatornya dari keteladanan yang diberikan oleh kisah tersebut di Sirah Nabawi ketika eh, Nabi dilempari batu, Nabi tidak membalas, tapi bersabar malah mendoakan. Kemudian ya banyak kisah yang bisa diambil dari keteladanan beliau yang di dalam cerita tersebut itu. Apa yang Bapak harapkan? Eh, apa yang Bapak harapkan setelah Bapak melakukan penelitian ini nanti? Kan tujuannya di sini kata kuncinya ada ingin memperkuat. Nah, bagaimana cara melihat bahwa apakah peserta didik itu, santri itu mengalami karakter Islami lebih kuat setelah penelitian Bapak atau tidak kuat? Itu dilihat dari apa, Pak? Apakah Dari dari perubahan tingkah lakunya, dari sikap atau apa? ya dari tingkah laku dalam keseharian itu. Setelah pembelajaran yang diberikan itu bagaimana perubahan pada santri eh, dalam keseharian. Dalam keseharian. Nah, Bapak mengamati itu
bagaimana caranya, Pak? Cara ingin mengetahui gitu. Apakah santri itu benar-benar ini sudah kuat karakter Islami santrinya setelah video inspirasi yang Bapak gunakan. Caranya bagaimana, Pak? Menggunakan alat apa? Dengan melihat dalam kesehariannya, kalau yang tadi diidentifikasi masalah ini dari kedisiplinan santri itu masuk kelas, Hmm. kemudian dalam berpakaian, dalam tanggung jawab yang diberikan Mhm. dari guru, kemudian dari ibadah di masjid, kemudian dari eh, apa namanya, kejujuran seorang santri. Nah, berarti harus ada lembar ya, Pak. Lembar pengamatan kan diamati. Nah, nanti Bapak perlu membuat juga instrumen pengamatan yang tadi telah Bapak sebutkan. Nah, untuk daftar pustakanya, apakah Bapak sudah menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley misalnya? Daftar pustaka Ibu. Iya, kan dianjurkan untuk menggunakan Mendeley. Ah, itu baru Sud- baru beberapa aja Bu yang menggunakan apa namanya, aplikasi Bu. Di bagian atas kita menggunakan aplikasi, yang di bawahnya itu belum semua Ibu. Baik, saya rasa juga Bapak perlu menambahkan referensi lagi yang lain, teori-teori yang dapat ditambahkan. Jadi penjelasan-penjelasan misalnya tentang materi yang akan dipakai, kemudian Bapak perlu memfokuskan pemusnahan masalah supaya lebih fokus, tidak terlalu luas, agar mudah untuk kontrol penelitian ini berjalan dengan baik. Tuh. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Demikian pada hari ini, semoga Bapak Ibu semua dapat ditindaklanjuti ya hasil dari seminar proposal hari ini. Saya pamit undur diri, Bapak Ibu. Terima kasih, semangat. Semoga dilancarkan dalam proses penyusunan skripsinya nanti.